Ini kacamata sana siapa yang di pengacara? Oh, di pengacara. Iya, iya. Jadi Tribuner, saya berada di rumah duka almarhum Evia. Ini mahasiswa Unima yang ditemukan tewas di tempat kos di Tomohon. Jadi ini Pihak Universitas Negeri Manado atau Unima Tondano Minahasa, Sulawesi Utara bergerak cepat memberikan sanksi tegas terhadap pria berinisial DM yang merupakan oknum dosen diduga melecehkan mahasiswa hingga meninggal dunia. Kini DM sudah dibebas tugaskan oleh pihak kampus Unima sebagai dosen tetap. Hal ini imbas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap Evia Maria, mahasiswa Unima yang ditemukan tewas di kosnya. Diketahui Evia Maria adalah mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Manado, Tondano Minahasa yang ditemukan meninggal tak wajar di kosnya pada Selasa 30 Desember 2025 lalu. Mahasiswi asal Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara itu meninggal dunia di sebuah indekos di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Kepala Humas Unima Titov Tulaka mengatakan pihak kampus membebas tugaskan DM menyusul pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan pada Rabu 31 Desember 2025. Titov menyebut setelah diperiksa di lingkungan kampus, oknum dosen tersebut langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Ia menjelaskan pemeriksaan itu merupakan panggilan dari pihak kepolisian terhadap dosen tersebut terkait adanya dugaan pelecehan yang dialami mahasiswi. Namun saat dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Tomohon Tengah Ibtu Stanley Tawalujan mengatakan pihaknya tidak menerima laporan terkait kasus tersebut. Stanley mengatakan oknum dosen itu diperiksa di Polda Sulawesi Utara. Hingga berita ini diturunkan saat dihubungi pihak Humas Polda Sulawesi Utara belum memberikan tanggapan. Lebih lanjut, Titov mengungkapkan bahwa dugaan kasus serupa diduga telah terjadi sejak sekitar 10 tahun yang lalu di lingkungan FIPP. Menurutnya, pihak yang melapor saat ini sebagian besar merupakan para alumni. Pihak kampus disebutnya tengah mengusut jumlah korban sejak 10 tahun terakhir. Ia menyebut beredarnya video yang viral menguatkan dugaan kejadian tersebut terjadi berulang kali dari tahun ke tahun. Namun kasus ini baru terungkap ke publik saat ini. Titov menyampaikan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan merupakan orang yang sama. Oknum berinisial DM diketahui merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima. Pihak kampus saat ini fokus meluruskan dan mengusut persoalan tersebut secara menyeluruh. Pihak keluarga juga menduga bukan bunuh diri tapi dibunuh dengan cara bagaimana. Nah, untuk itulah ditempuh jalur yaitu otopsi. Untuk apa otopsi? Sebab kalau tidak diotopsi, sebagaimana ahli forensik dari Seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Manado, Tondano Minahasa, yakni Evia Maria, ditemukan tewas tergantung di kamar indekosnya pada Selasa 30 Desember lalu. Sebelum Evia Maria meninggal dunia, ia sempat melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya, yang diduga dilakukan oleh oknum dosen Unima bernama Denny Masinambo. Di sisi lain, pihak keluarga juga mengungkap sejumlah kejanggalan atas kematian korban. Saudara, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Manado Rekan Arthur. Seperti apa keterangan dari pihak keluarga terkait kejanggalan yang ditemukan atas kematian korban? Ya, selamat sore Tribuners dan selamat sore Rima. Jadi kasus ini memang terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Jadi ditemukan jenazah Evia itu ditemukan di dalam kamar kosnya dalam keadaan tewas secara tidak wajar. Jadi waktu itu ada dugaan bahwa ada
kemungkinan penyebab tewasnya Evia ini adalah bunuh diri. Dan itu diduga karena tekanan psikologis akibat dugaan pelecehan oleh oknum dosen, salah satu oknum dosen. Namun tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pihak keluarga yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Bapak pengacara Siprus Tatali, jadi diungkap saat itu bahwa keluarga ini percaya bahwa anaknya ini bukan bunuh diri, tapi ada dugaan bahwa ada pembunuhan. Jadi itu dikuatkan oleh fakta bahwa ditemukan lebam-lebam di tubuh Evia ini. Jadi ada beberapa luka lebam di tubuh berwarna seperti biru dan hitam di tubuh Evia ini yang menyebabkan pihak keluarga meminta agar dilakukan otopsi. Dan juga dari ayah dari Evia ini, Bapak Antonius sudah melapor secara resmi ke Polda Sulut. Jadi pihak keluarga ini berharap agar supaya hasil otopsi ini dapat menjernihkan mengenai penyebab persoalan atau misteri di balik kematian Evia ini, dan juga keluarga berharap kasus ini bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Demikian, Rima. Ya, Arthur, pihak keluarga berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas begitu. Kemudian, apakah jenazah korban sudah dilakukan otopsi dan apakah hasilnya juga sudah keluar, rekan Arthur? Oke, Rima, jadi otopsi sudah dilakukan tanggal 31 Desember tahun lalu atau beberapa hari yang lalu, dan dibawa sendiri oleh ayah dari Evia ini. Namun untuk hasil otopsi kami belum memperoleh keterangan bahwa hasilnya sudah keluar. Jadi dari pihak pengacara hanya menyatakan bahwa sudah dilakukan otopsi dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus ini kepada aparat kepolisian. Baik, pihak keluarga apakah juga sempat mengungkap terkait sosok dari korban sendiri, Arthur? Jadi banyak cerita mengenai korban ini. Jadi Evia ini anak yang sangat penurut, sangat rajin, sangat giat juga beribadah. Jadi menurut penuturan sang ibu, Sofia, jadi Evia ini sangat rajin, sangat disiplin, sangat baik. Dan meski mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, tapi Evia ini memiliki semangat untuk maju, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menggapai cita-citanya menjadi orang sukses yang membahagiakan keluarga. Jadi salah satu yang diingat oleh ibu dari Evia ini adalah Evia ini sering tidak lupa mengingatkan ibunya mengenai jadwal ibadah. Jadi seperti itu diungkap oleh ibunda dari almarhum ini. Kemudian ayah dari almarhum menyebut bahwa ia yang hanya berprofesi sebagai buruh bagasi ini terpacu untuk bekerja keras untuk demi memberikan pendidikan kepada anaknya, karena keluarga menyadari bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk keluar dari kemiskinan, dan keluarga memang berusaha keras, dan demikian juga Evia ini berusaha keras untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Dan nilai akhir Evia ini yang terbaru adalah semuanya A semua. Jadi ini termasuk siswa yang berprestasi dan menjadi harapan bukan hanya keluarga tapi juga untuk masyarakat sekitar. Demikian. Ya, Arthur, kemudian apakah sejauh ini sudah mendapat keterangan dari rekan korban? Dari rekan korban sih ada yang katakan sudah mendampingi ada yang sudah kami dengar, tapi itu kami hanya mengacu dari pihak pengacara seperti apa yang dikatakan seperti itu. Demikian. Baik, kemudian terkait penanganan kasus ini, sejauh apa pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi Unima ini, rekan Arthur? Jadi tadi kami sudah melakukan konfirmasi, jadi dari pihak kepolisian ini belum kami tahu seperti apa yang dilakukan untuk merespon dari pernyataan terakhir dari pihak keluarga. Tapi dari pihak pengacara ini sudah menyatakan bahwa
sudah dilakukan pelaporan, sudah dilakukan otopsi dan pihaknya menyerahkan semuanya kepada hasil penyelidikan aparat untuk memastikan apakah ini memang bunuh diri atau memang ada sesuatu yang lain. Seperti itu. Lantas bagaimana nasib oknum dosen Unima yang diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswa bernama Evia ini? Jadi dari keterangan yang diberikan oleh pihak Unima, jadi mereka berjanji untuk tidak melindungi atau menutupi kasus ini. Jadi sudah dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini, terhadap dugaan pelecehan tersebut. Dan menurut informasi yang sudah kami terima bahwa oknum tersebut sudah dinonaktifkan untuk sementara untuk guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Arthur, jurnalis Tribun Manado. Selamat kembali bertugas. Pertama, kami membantu keluarga ini, Ya. apalagi satu kendaraan, dan dari sejak berita kematian itu, Ya. karena lewat message pertama ada indikasi katanya bunuh diri. Nah, saya bilang coba dicek dalam bentuk barang apa semua, jadi tidak bermaksud melawan atau apa, tapi dan pihak keluarga juga menduga bukan bunuh diri tapi dibunuh dengan cara bagaimana. Nah, untuk itulah ditempuh jalur yaitu otopsi. Untuk apa otopsi? Sebab kalau tidak diotopsi, sebagaimana ahli forensik dari internasional maupun internasional dalam hal PBB, no otopsi, no case. Ya. Itu nah, untuk itu karena kami ada foto badan apa semua, ada lembab. Mengapa yang kedua kecurigaan? Karena orang kalau gantung diri dalam hal bunuh diri, pertama lidah menyulur ke depan dan mata melopak masing motot. Kedua ada tanda buang air kecil atau buang air besar. Itu tanda alami yang sudah ya kita bersyukur dari ya tentu buat tanda ini adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, yang selanjutnya adalah dilihat dari itu sampai kesimpulan kami menunggu ayah datang dari waktu malam hari itu mau 20.30 itu. Nah, coba lihat dulu gimana pakai bahasa saya. Coba lihat dulu karena aku kok bukan bentuk begini badannya, lurus putih. Itu bahasa daerah kita. Dan sebab itu harus diambil langkah otopsi supaya tidak mengandung multitafsir bahwa katakanlah dibilang bunuh diri. Yang menjadi kekesalan dari pihak keluarga kami menyampaikan atas izin siapa oknum polisi langsung mengambil tindakan untuk memindahkan, karena pada hakikatnya dalam teori ilmu penyelidikan kalau orang mati tidak wajar tidak serta-merta harus dibawa lari ke rumah sakit kecuali masih ada bernapas. Kenapa dibawa lari kalau masih bernapas? Minimal ada tindakan preventif untuk menyelamatkan. Tapi kalau sudah dinyatakan mati tidak wajar, itu harus pihak kepolisian menghubungi pihak berkompeten yang kepolisian, itulah Inafis yang punya hak membuka, menggunting talian digantung apa lagi ini kain. Dari sisi kain juga untuk mau bunuh diri itu agak terlalu ganjal karena matinya pasti lama. Kalau orang bunuh diri tidak mungkin mati terlalu lama, pasti cepat. Ada juga bunuh diri minum racun, ada juga bunuh diri meledakkan bom. Nah, ini kalau diikat kain itu menjadi pertanyaan besar, kecurigaan. Nah, untuk itu pihak keluarga mengambil tindakan untuk harus otopsi, dan yang membawa otopsi adalah ayahanda kemarin langsung untuk mendengar saran kami, karena kecurigaan dugaan itu bilang bunuh diri dari pihak keluarga sampai bahasa jauh. Kenapa kok mulus kok? Kenapa lu tuh begini? Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi kesepakatan harus diotopsi untuk menjadi terang dan jelas. Mahasiswa Universitas Negeri Manado yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unima Peduli Korban Pelecehan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kampus Tondano Minahasa, Sulawesi Utara pada Rabu 31 Desember 2025. Aksi tersebut menyoroti dugaan kasus pelecehan yang melibatkan oknum dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima.
Dugaan itu disebut telah menjerat sejumlah mahasiswa, bahkan berujung pada kasus tragis korban yang meninggal secara tak wajar akibat depresi. Koordinator aksi Jemris Jurebe menyampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan kasus tersebut. Ia menegaskan aliansi mendesak pihak kampus dan kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas. Menurut Jemris, investigasi menyeluruh sangat dibutuhkan agar tidak muncul korban baru. Ia menyebut berdasarkan informasi yang diterima aliansi, jumlah korban tidak hanya satu orang saja. Bukan hanya satu korban yang meninggal karena depresi dan stres. Disebutnya ada beberapa mahasiswa baik alumni maupun yang masih aktif kuliah di Unima diduga mengalami pelecehan dari oknum dosen yang sama. Ia menambahkan banyak korban memilih diam karena trauma meski sebagian mulai memberanikan diri untuk bersuara. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk yang menyerukan penangkapan terhadap pelaku pelecehan dan mendesak pihak kampus untuk melindungi para mahasiswinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.